Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita akan membahas materi tentang analisa harga satuan. Ya, nah analisa harga satuan itu salah satu komponen yang ada di estimasi biaya konstruksi di mata pelajaran kelas 12 ya di komponen C3 ya. Nah, apa sih tentang analisa harga satuan pekerjaan ini ya atau yang biasa kita singkat dengan AHSP ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung, jalan, dan jembatan, di mana di dalamnya ada satuan pekerjaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisa harga satuan pekerjaan. Apa sih hubungannya antara volume pekerjaan, satuan pekerjaan dengan analisa harga satuan pekerjaan? Nah, seperti ini ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang satuan pekerjaan ya, di mana satuan pekerjaan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah meter lari ya. Meter lari itu atau meter panjang biasanya untuk pekerjaan lisplang, boplang, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada meter persegi, biasanya lantai, plafon, dinding, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah meter kubik. Nah, meter kubik itu biasanya mempunyai komponen atau bentuk bangun ruang yang secara 3 dimensi. Berikut ini adalah definisi dari analisa harga satuan pekerjaan ya. Nah, apa sih analisa harga satuan pekerjaan tersebut ya? Analisa harga satuan pekerjaan itu ya merupakan hasil perkalian dari koefisien kebutuhan alat dikalikan kebutuhan bahan, kemudian dikalikan lagi dengan kebutuhan tenaga kerja atau upah. Ya, itu 3 komponen tersebut ya, 3 koefisien tersebut ya. Nah, apa sih dimaksud dengan koefisien bahan, upah, dan bahan itu ya? Yang pertama koefisien dari bahan, yaitu adalah banyaknya kebutuhan bahan atau material setiap satu satuan pekerjaan ya. Kemudian koefisien alat apa? Adalah banyaknya kebutuhan alat yang digunakan dalam setiap satu satuan pekerjaan, bisa sewa atau beli ya. Kemudian yang terakhir adalah koefisien tenaga, adalah banyaknya kebutuhan tenaga setiap satu satuan pekerjaan ya. Nah, itu analisa harga satuan pekerjaan ya. Biasanya diperoleh dari hasil penelitian oleh Litbang. Nah, analisa harga satuan pekerjaan ini ya ada 2 macam. Ya. Yang pertama ya, analisa harga satuan pekerjaan ya yang berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, maksudnya apa? Yaitu yang dikeluarkan oleh Badan Litbang, biasanya yang mengeluarkan kalau di Indonesia adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR disingkat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah analisa BOW. Analisa BOW ini adalah analisa peninggalan zaman Belanda. Makanya namanya atau kepanjangannya adalah Burgerlijk Openbaarwerken ya. Nah, yang digunakan saat ini adalah analisa harga satuan pekerjaan SNI karena merupakan analisa dari BOW yang disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kesehatan adalah yang paling utama. Oke, hari ini kita akan membahas tentang AHSP. Apa itu AHSP? AHSP itu adalah kepanjangannya adalah analisa harga satuan pekerjaan, terutama pada pekerjaan konstruksi. Nah, seperti apa sih AHSP itu? Ya. Nah, AHSP itu seperti ini ya. Bentuknya ini adalah tabel ya. Seperti di video yang sebelumnya, AHSP itu ada yang berdasarkan SNI Standar Nasional Indonesia atau zaman dulu adalah BOW. AHSP itu ya, ini bentuk tabelnya seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk memperkirakan kebutuhan harga satuan per meter persegi dari setiap pekerjaan, per meter kubik dari setiap pekerjaan, atau per meter lari dari setiap pekerjaan. Nah, ini adalah koefisien yang tadi dijelaskan di video awal
ya. Di sini ada koefisien tentang pekerja, kemudian ada koefisien tentang bahan, ya. Nah, sebagai contoh saya akan buka ini boplang di awal, ya. Pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, di pengukuran dan pemasangan boplang ini, ya, kalian bisa lihat, ya, di sini ada komponen tenaga, ya, kemudian ada komponen bahan. Nah, komponen tenaga itu kaitannya adalah dengan upah. Nah, satuannya adalah OH. Apa itu OH? OH itu adalah orang per hari. Nah, kemudian di bahan di sini ada, kalau boplang itu dibutuhkan kayu, ya. Kemudian ada papan, ya, kemudian ada papan kayu kelas 3. Nah, satuannya apa? Satuan yang ada di pasaran itu adalah meter kubik yang dijual, ya. Misalkan kayu 57 yang dijual adalah meter kubik satuannya, ya. Kemudian paku kayu, ya, per kilogram kalau kita beli di pasaran. Kemudian ada papan kelas 3 yaitu satuannya meter kubik. Walaupun satuan dari pemasangan boplang sendiri itu adalah meter lari. Ya, meter lari. Nah, tetapi kalau untuk menghitung analisa harga satuan pekerjaannya itu harus dilihat dari harga yang ada di pasaran. Nah, kemudian dikalikan dengan koefisien. Nah, apa itu koefisiennya? Koefisien ini dari mana dapatnya? Ini melalui penelitian oleh Badan Litbang, ya. Biasanya kalau yang saya pakai ini adalah dari SNI, Standar Nasional Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemukiman Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Ya. Tetapi biasanya setiap kontraktor, setiap pemborong, atau setiap perusahaan, dia kadang-kadang punya koefisien sendiri. Kenapa punya koefisien sendiri? Kadang kalau kita tender itu si owner itu mencari harga yang termurah. Nah, termurah itu juga jangan sampai kita rugi, gitu kan. Nah, kadang-kadang sejalan atau seiring dengan pengalaman, koefisien ini perusahaan mempunyai angka masing-masing. Tapi kita anggap koefisien ini adalah tetap, ya, yang sudah ditentukan oleh SNI. Oke. Nah, kemudian harga satuan. Nih, harga satuan ini pekerja. Nah, di pekerja ini dihitung dari mana? Dari pekerja yang dibayar orang per hari dalam lingkungan tersebut. Kenapa lingkungan tersebut? Bisa jadi harga pekerja di Jakarta dengan di Surabaya atau di Bandung itu berbeda, ya. Jadi tergantung proyek itu berada, ya. Kemudian ada tukang kayu, kepala tukang dan mandor disesuaikan dengan harga tukang yang ada di daerah tersebut. Nah, kalian lihat, ya, Nah, di harga ini nanti dikalikan jadi jumlah harganya berapa. Nah, kita lihat jumlah harga, ya, jumlah harga. Jumlah harga ini berarti perkalian antara koefisien dengan harga satuan. Kalau misalkan di sini harga satunya 120 dikalikan 0,1, maka ini adalah 12.000. Ya, 12.000, ya, 12.000, kemudian dan seterusnya koefisien ini tinggal dikalikan, ya, sehingga untuk pekerjaan 1 meter lari pemasangan boplang itu adalah 30.800 untuk upahnya saja. Kemudian bagaimana dengan bahannya? Nah, bahannya kita lihat, nah, ini harga kayu per meter kubiknya, ya. Kemudian ini pakunya. Kemudian ini papan kelas 1-nya, ya. Ini kebutuhan bahannya. Nah, setelah dikalikan ini, ya. Sehingga didapatkan, ya, untuk bahannya adalah 82.400. Sehingga harga satuan pekerjaan untuk pengukuran atau pemasangan boplang ini adalah 124.520. Dari mana? Ya, itu adalah dijumlahkan keseluruhannya, ya, dijumlahkan dari yang 30.000 ini, ya, 30.000 ini, kemudian ditambah ini, ditambahkan apa lagi? Ditambahkan adalah overhead dan profit kurang lebih sekitar 10%, ya. Nah, didapatlah
hasil 124.520. Maka untuk harga satuan pekerjaan pemasangan boplang ini adalah untuk yang 1 meter persegi meter lari adalah 124.520. Nah, harga ini akan dimasukkan kemana? Nah, ini adalah harga analisa harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan ini nantinya akan kita masukkan ke BOQ atau yang biasa kita sebut Bill of Quantity. Nah, apa itu Bill of Quantity? Ya. Nah, kita lihat contohnya Bill of Quantity itu seperti apa. Ini contohnya, ya. Nah, ini adalah Bill of Quantity yang sebelumnya kita disuruh mengurutkan pekerjaan. Nah, ini harga satuan. Nah, ini harga satuan ini. Harga satuan ini misalkan boplang dan pengukuran ini dapat 250. 250 itu adalah hasil dari koefisien analisa harga satuan pekerjaan tadi dari bahan dan upah. Kalau di sini sudah termasuk bahan dan upah. Ya. Nah, ini semua diurutkan. Nah, ini akan menjadi nanti hasil dari biaya keseluruhan, ya. Nah, itu kurang lebih penjelasan tentang analisa harga satuan pekerjaan, ya.